semuanya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Ridwan Abdulmani sebagai moderator. Perkenalkan, saya Ibu Aulia. Saya sebagai moderator. Dan Maulana 1997, pada dasarnya intensitas persaingan dalam suatu industri berakar pada struktur ekonomi dari industri itu sendiri. Persaingan dalam suatu industri tergantung pada 5 kekuatan dasar yang mempengaruhi struktur ekonominya, yaitu pertama, ancaman pendatang baru, kedua, ancaman barang pengganti, ketiga, kekuatan tawar-menawar dari pemasok, keempat, kekuatan tawar-menawar dari pembeli, kelima, persaingan dari perusahaan sejenis dari industri tersebut. Kelima kekuatan tersebut secara bersama-sama akan mempengaruhi dan menentukan suatu keuntungan potensial dari suatu industri. Setiap industri mempunyai keuntungan yang potensial berbeda-beda karena interaksi dan intensitas bekerjanya. 5 kekuatan di atas akan berbeda untuk setiap industri. Ada analisis 5 kekuatan Porter yang pertama kali dilakukan adalah menentukan siapa saja yang menjadi pemain atau yang berperan dalam industri. Kemudian akan dilakukan pemaparan variabel-variabel dan indikator-indikator dari kelima faktor tersebut. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Pendatang baru akan menambah tingkat kompetisi dalam suatu industri. Masuknya pendatang baru dalam industri tergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama, loyalitas pelanggan. Apabila pelanggan telah sangat loyal dengan produk lama, maka akan menciptakan penghalang atau masuknya pendatang baru. Kedua, diferensiasi produk. Diferensiasi produk artinya perusahaan tentu mempunyai identifikasi merek dan kesetiaan pelanggan yang disebabkan oleh periklanan, pelayanan pelanggan, perbedaan produk di masa lampau, atau sekedar karena merupakan perusahaan pertama yang memasuki industri. Diferensiasi menciptakan penghalang untuk masuk ke suatu industri dengan membuat pendatang baru mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkan pelanggan yang ada. Ketiga, biaya investasi. Kebutuhan investasi yang besar menciptakan penghalang untuk masuknya ke suatu industri. Keempat, ada biaya beralih pemasok. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan pendatang baru untuk beralih dari suatu pemasok yang lain akan menciptakan penghalang untuk masuk. Kelima, akses ke saluran distribusi. Mendapatkan jalur distribusi pelanggan dan jalur pemasok yang tepat adalah tantangan bagi setiap pendatang baru. Terakhir, kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan, dan persyaratan perizinan. Kemudian kekuatan tawar-menawar pembeli. Daya tawar pembeli pada industri berperan dalam menekan harga untuk turun, serta memberikan penawaran dalam peningkatan kualitas atau pelayanan lebih dan membuat kompetitor saling bersaing satu sama lain. Pembeli memiliki daya tawar yang kuat apabila memenuhi beberapa hal. Pertama, kelompok pembeli terpusat atau membeli dalam jumlah besar. Kedua, produk yang dibeli merupakan bagian dari suatu biaya atau pembelian dengan jumlah yang cukup besar. Ketiga, produk yang dibeli adalah produk standar atau tidak terdiferensiasi. Keempat, pembeli menghadapi switching cost yang kecil. Dan kelima, pembeli mempunyai informasi lengkap mengenai suatu produk. Kemudian ancaman produk atau jasa pengganti. Adanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang akan didapat di suatu industri. Kemudian kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok akan menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap pembeli dalam industri dengan cara menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk atau jasa yang dibeli. Kemudian persaingan di antara perusahaan yang ada. Menurut Porter dan Maulana 1997, kompetitor dalam hal ini adalah pemain yang menghasilkan serta menjual produk yang sejenis, yang akan bersaing dalam memperebutkan market share pasar. Intensitas persaingan akan tinggi apabila pertama, jumlah pesaingnya seimbang, kedua, pesaing beragam, ketiga, pertumbuhan industri yang lambat akan mengubah persaingan menjadi ajang perebutan pangsa pasar untuk perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan ekspansi. Keempat, kurangnya diferensiasi produk. Baiklah, saya akan menjelaskan materi di buku ketiga. Analisis industri. Suatu industri merupakan kumpulan perusahaan yang menawarkan produk atau jasa serupa. Produk serupa diartikan sebagai produk yang dipandang oleh pelanggan saling menggantikan. Penetapan industri adalah penting sebab yang pertama itu membantu ke eksekutif menentukan arena bersaing perusahaan, yang kedua memusatkan perhatian atas pesaing-pesaing perusahaan, yang ketiga membantu para eksekutif menentukan
faktor-faktor kunci keberhasilan. Yang keempat, memberikan landasan bagi eksekutif untuk mengevaluasi tujuan perusahaan. Menetapkan batas industri merupakan tugas yang sangat sulit. Kesulitan ini berasal dari 3 sumber. Yang pertama, evolusi industri setiap kali memunculkan peluang dan ancaman baru. Yang kedua, evolusi industri menciptakan industri dalam industri. Yang ketiga, industri semakin global cakupannya. Variabel dalam suatu industri yang perlu ditelaah, antara lain yang pertama konsentrasi. Variabel ini mengacu pada sejauh mana penjualan industri didominasi hanya oleh beberapa perusahaan. Konsentrasi yang tinggi berfungsi sebagai hambatan masuk ke dalam suatu industri, karena hal ini memungkinkan perusahaan menguasai bagian pasar yang besar untuk mencapai skala ekonomis yang besar. Yang kedua ada skala ekonomis. Variabel ini mengacu pada penghematan yang diperoleh perusahaan-perusahaan dalam suatu industri karena meningkatnya volume. Secara sederhana, bila volume produksi meningkat, biaya rata-rata jangka panjang unit yang diproduksi juga akan menurun. Yang ketiga, diferensiasi produk. Variabel ini mengacu pada pelanggan menganggap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan-perusahaan dalam industri berbeda-beda. Diferensi produk dapat bersifat nyata ataupun perasaan. Kedua diferensiasi ini seringkali mempertajam persaingan di kalangan perusahaan yang ada. Sebaliknya, diferensiasi yang berhasil menyulitkan pendatang baru untuk memasuki industri. Yang keempat, hambatan masuk. Hambatan masuk merupakan rintangan yang harus diatasi oleh perusahaan untuk masuk ke industri. Hambatan ini dapat bersifat wujud maupun tak wujud. Bila ada hambatan yang masuk yang tinggi dalam suatu industri, maka perusahaan dalam industri tersebut akan menurun sepanjang waktu. Analisis mengenai konsentrasi, skala ekonomis, diferensi produk, dan hambatan masuk dalam suatu industri memungkinkan eksekutif perusahaan memahami kekuatan-kekuatan yang menentukan persaingan dalam suatu industri. Saya akan menjelaskan buku ketiga, yaitu analisis lingkungan industri. Lingkungan adalah keadaan sekeliling tempat industri atau organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan keterkaitannya. Keadaan sekeliling dalam hal ini meluas dari dalam organisasi sampai sistem global. Sementara industri adalah suatu usaha membuat atau memproduksi barang-barang atau jasa. Lingkungan industri dapat kita definisikan sebagai keadaan sekeliling tempat suatu industri yang beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan keterkaitan. Demikian juga dengan penelitian Ismanul dan Kusmintarti 2018 yang menyatakan bahwa lingkungan industri itu sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan melalui inovasi sebagai variabel mediasi. Adapun juga objek penelitian adalah UKM Batik Tulis yang ada di Jawa Timur. Selanjutnya ada komponen lingkungan industri. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam penerapan analisis industri, yakni memperkirakan tingkat kemampulabaan industri dan strategi untuk meningkatkan keseimbangan kekuatan persaingan. 2 hal tersebut ialah, yang pertama itu memperkirakan tingkat kemampulabaan industri. Keputusan untuk menginvestasikan sumber daya alam dalam suatu industri tertentu harus didasarkan pada tingkat pengembalian yang diharapkan dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun yang akan datang. Yang kedua itu strategi untuk meningkatkan keseimbangan kekuatan persaingan. Pemahaman mengenai pengaruh karakteristik struktural terhadap intensitas persaingan dan tingkat kemampulabaan memberikan dasar ditemukannya kesempatan untuk menyesuaikan struktur industri agar dapat tercipta lingkungan industri yang lebih nyaman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang UMKM Indonesia yang telah go internasional. Kami membahas tentang Bu Anyam. Bu Anyam didirikan pada tahun 2016 oleh Azalea Ayuningsih, Melia Winata, dan Manatera. Bu Anyam artinya ibu menganyam, di mana usaha ini dibuat untuk membantu ibu di Flores untuk meningkatkan pendapatan dan melestarikan tradisi anyaman Flores. Anyam sendiri telah go internasional di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Jerman, Belanda, Singapura, dan Malaysia. Anyam telah mencapai berbagai penghargaan seperti Indonesia Good Design Selection atau IGDS Award 2018, Inacraft Award 2019, Good Design Award 2021, Bangga Buatan Indonesia Award 2020, dan sebagainya. Anyam juga terpilih sebagai official merchandise di event Asian Games 2018 dan konferensi tingkat tinggi G20. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.